Raja Samaratungga yang telah memerintah selama 43 tahun memutuskan mundur dari jabatannya. Raja kelima Medang itu menunjuk putrinya, Pramodawardhani, sebagai pewaris takhta. Keputusan itu menyulut pergolakan besar karena ada seorang yang tidak terima dan merasa dirinya lebih berhak atas takhta Samaratungga. Bala Putradewa, saudara Pramodawardhani, menderapkan pasukan untuk membangun benteng pertahanan di atas bukit, siap melancarkan pemberontakan. Tak lama kemudian, pecahlah perang saudara untuk memperebutkan takhta kerajaan terbesar di Jawa Dwipa pada masa itu, antara Bala Putradewa dengan Pramodawardhani yang dibantu suaminya Rakai Pikatan. Perang itu berujung dengan kekalahan Bala Putradewa, dan ia pun menyingkir ke Sumatera untuk menjadi Raja Sriwijaya. Adalah Dekasparis yang mengembangkan teori populer yang kita simak dalam kisah tadi. Menurut analisisnya, Samaragrawira, yakni ayah dari Bala Putradewa, adalah orang yang sama dengan Samaratungga, ayah dari Pramodawardhani. Sehingga, Bala Putradewa dan Pramodawardhani adalah saudara dan sama-sama berhak menjadi pewaris takhta Medang. Perang saudara dalam kisah tadi didasarkan pada prasasti Wantil yang merekam peperangan antara Rakai Pikatan dengan pemberontak yang bersembunyi di benteng dari timbunan batu. Nah, dalam prasasti tersebut ditemukan istilah Wala Putra yang menurut Dekasparis adalah nama lain dari Bala Putradewa. Diperkirakan juga bahwa di situs Ratu Bokolah, perang tersebut berkecamuk. Namun, seorang raja dari Wangsa Sailendra yang dijuluki pembunuh musuh-musuh. Ada yang menduga bahwa pada masa itu telah terjalin aliansi yang erat antara dinasti Sailendra dengan Sriwijaya. Namun, ada juga yang berpandangan bahwa pada masa itu, dinasti Sailendra telah berhasil menaklukkan Sriwijaya. Yang pasti, sebagai anggota Wangsa Sailendra, Bala Putradewa pun menjadi Raja Sriwijaya pada tahun 860 Masehi, sebagaimana Samaratungga telah menjadi raja di Tanah Jawa. Putri mahkota telah dipersunting oleh Rakai Pikatan. Pernikahan inilah yang kemudian menghadirkan perubahan-perubahan besar dalam era Medang di Jawa Tengah yang masih bisa dirasakan hingga hari ini. Uniknya, pasangan ini berasal dari dua dinasti beda agama yang bersaing di Jawa pada masa itu. Pramodawardhani, putri mahkota dari Wangsa Sailendra, adalah penganut Buddha Mahayana. Sedangkan Rakai Pikatan adalah pangeran dari Wangsa Sanjaya yang memeluk Hindu Siwa. Sanjaya sendiri, yakni pendiri kerajaan Medang atau Mataram kuno, adalah cicit Ratu Sima dari Kalingga. Rakai Pikatan digadang-gadang sebagai momen penyatuan dua wangsa tersebut. Pernikahan pasangan ini juga membawa beberapa implikasi lainnya. Pertama, meski sejatinya Pramodawardhani adalah penerus takhta, ia menyerahkan haknya kepada sang suami. Dan sebagaimana tercatat dalam prasasti Mantiasi, Rakai Pikatan menjadi raja ke-6 kerajaan Medang dengan gelar Sri Maharaja Rakai Pikatan Empu Manuku. Sedangkan Pramodawardhani menjadi permasyuri yang mendampingi suaminya dalam memerintah. Kedua, pernikahan Pramodawardhani dan Rakai Pikatan dikaruniai dua putra, yakni Rakai Gurunwangi Dyah Saladu dan Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala. Si bungsu Rakai Kayuwangi lalu dinobatkan sebagai raja berikutnya karena jasanya menumpas pemberontak dalam perang di awal video ini. Ketiga, pernikahan Pramodawardhani dan Rakai Pikatan yang berbeda agama semakin menyuburkan toleransi beragama antara pemeluk Hindu dan Buddha pada masa itu. Di awal abad ke-7, agama Buddha lebih dominan di Tanah Jawa. Terlihat dari megahnya Candi Borobudur di Magelang yang dibangun pada era Samaratungga dan diresmikan oleh Pramodawardhani pada tahun 824 Masehi. Namun, Pramodawardhani mengizinkan sang suami untuk membangun candi-candi Hindu di wilayah kekuasaan mereka. Salah satu yang terakbar berdasarkan ciri-ciri dalam prasasti Siwarga adalah Candi Prambanan. Rakai Pikatanlah yang mendirikan Candi Siwa.
Bangunan utama di Kompleks Candi Prambanan, sedangkan candi-candi lainnya dibangun oleh raja-raja sesudahnya. Paling terkenal, Kompleks Candi Pelausan di dekat Prambanan, tepatnya di perbatasan antara Yogyakarta dan Kabupaten Klaten. Kompleks Candi Pelausan yang dibangun pada tahun 822 Masehi terdiri atas dua candi, yakni Candi Pelausan Lor dan Candi Pelausan Kidul, dengan gaya arsitektur yang memadukan corak Buddha dan Hindu. Bahkan diduga candi-candi di Pelausan ini didirikan secara gotong royong antara para penganut Buddha dengan para penganut Hindu. Betapa kompak dan damai ya hubungan antara dua pemeluk agama itu di bawah naungan Pramodawardhani, Sang Ratu Mataram kuno. Terutama saat kita membahas kerajaan Nusantara dan intrik-intrik politik yang mungkin ikut bermain di dalamnya. Ada sebagian pihak yang curiga bahwa Rakai Pikatan mungkin memiliki agenda tersembunyi saat menikahi Pramodawardhani, bahwa ia sesungguhnya berniat menumpas kekuatan dinasti Sailendra dan memperluas pengaruh Wangsa Sanjaya. Salah satunya dengan memindahkan pusat pemerintahan yang semula di Mataram ke Mamrati di Kedu dekat Temanggung. Ada pula sejarawan yang menganggap Prambanan sengaja dibangunnya untuk menandingi Borobudur, sekaligus sebagai monumen yang merayakan bangkitnya kembali dinasti Sanjaya. Kapan tepatnya Pramodawardhani tutup usia belum diketahui secara pasti. Namun, Prasasti Wantil mencatat bahwa Rakai Pikatan turun takhta dan menjadi Brahmana pada tahun 856 Masehi. Selepas era Pramodawardhani dan Rakai Pikatan, Kerajaan Medang diwarnai banyak pemberontakan. Dan 73 tahun setelah Rakai Pikatan turun takhta, era Kerajaan Medang di Jawa Tengah pun berakhir. Ketika Diawawa digantikan sang menantu Empu Sindok, yang lantaran amukan dahsyat Gunung Merapi, lalu memindah pusat Kerajaan Medang ke Jawa Timur. Pemindahan kekuasaan politik ini juga turut diabadikan secara simbolis dalam kisah pemindahan Gunung Mahameru pada kitab Tantu Pagelaran, yang Anda dapat simak pada tautan di atas atau link di deskripsi. Empu Sindok pun mendeklarasikan berdirinya dinasti baru bernama Isyana, yang menutup riwayat Wangsa Sanjaya dan Sailendra di Jawa Tengah, sekaligus menggelar babak baru dari kerajaan-kerajaan besar di Jawa Timur hingga ke era Majapahit.